Lansia, 4 sayuran terburuk yang harus dihindari dan 4 yang wajib dikonsumsi. Mereka bilang sayuran selalu baik untuk Anda. Itu bohong. Kebohongan bernilai miliaran rupiah yang diam-diam dilindungi selama puluhan tahun oleh industri yang meraup keuntungan dari belanjaan Anda. Kenyataannya, beberapa sayuran, yang disebut superfood, bisa merusak kolagen, melemahkan kaki, dan membuat sendi kaku serta nyeri, terutama setelah usia 60. Tak ada yang memperingatkan Anda. Mengapa? Karena kebingungan menghasilkan uang. Semakin Anda bingung, semakin Anda membeli barang yang salah. Tapi hari ini, kami akan membongkar rahasia. Dalam video ini, kami ungkap 4 sayuran terburuk yang diam-diam merampas kekuatan dan mobilitas Anda, serta 4 sayuran kaya kolagen yang harus Anda konsumsi setiap hari untuk membalikan kerusakan. Urutan dari nomor 4 hingga nomor 1. Dan tetap tonton, karena sayuran nomor 1 di daftar wajib makan kami terbukti dalam penelitian mengejutkan mampu membangun kolagen lebih cepat daripada beberapa suplemen. Namun, kebanyakan lansia melewatkannya di lorong pasar tanpa tahu kekuatannya. Semua referensi tertera di deskripsi di bawah, agar Anda bisa melihat datanya sendiri. Sebelum mulai, dari mana Anda menonton kami? Kami membaca dan membalas setiap komentar. Sekarang, tanpa basa-basi, mari mulai dengan nomor 4 di daftar bahaya. Dan percayalah, mereka tak ingin Anda tahu ini. Nomor 4. Beet. Beet dipasarkan sebagai keajaiban untuk tekanan darah karena kaya nitrat, yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat untuk melemaskan pembuluh darah. Itu benar, tapi ada masalahnya. Untuk lansia, terutama yang punya masalah ginjal atau riwayat batu ginjal, beet bisa jadi ancaman diam-diam. Beet sangat tinggi oksalat, senyawa yang bisa mengikat kalsium dan membentuk batu ginjal yang keras dan menyakitkan. Secangkir beet masak bisa mengandung lebih dari 150 mg oksalat, cukup untuk memicu masalah pada yang sensitif. Temui Sari, 72. Ia mulai minum jus beet setiap pagi setelah baca itu bisa meningkatkan energinya. Dalam 6 bulan, ia berakhir di UGD dengan nyeri punggung hebat. Diagnosisnya, batu ginjal kalsium oksalat besar yang harus diangkat dengan operasi. Dokter bilang rutinitas jus beet hariannya kemungkinan mempercepat pertumbuhan batu. Sari tak percaya. Bagaimana sesuatu yang sehat bisa menyebabkan begitu banyak rasa sakit? Ilmu pengetahuan mendukung ini. Studi 2014 dalam penelitian neurologis menemukan bahwa diet tinggi oksalat bisa meningkatkan kadar oksalat urin lebih dari 40%. Ini langsung meningkatkan risiko pembentukan batu pada lansia. Dan karena fungsi ginjal alami menurun seiring usia, bahkan pada orang sehat, tubuh kurang mampu membuang oksalat berlebih. Ini bukan berarti beet buruk untuk semua orang. Jika Anda menyukainya dan tak punya masalah ginjal, konsumsi sedikit 1 atau 2 kali seminggu boleh saja, tapi untuk lansia dengan fungsi ginjal menurun, kalsium darah tinggi, atau riwayat batu, jus beet harian atau porsi besar bisa berbahaya. Jika ingin manfaat tekanan darah tanpa risiko ginjal, pilih arugula atau seledri. Keduanya kaya nitrat tapi rendah oksalat. Tapi sayuran berikutnya bahkan lebih licik karena bersembunyi di salad dan smoothie, dan diam-diam merusak tulang selama bertahun-tahun. Nomor 3. Bayam. Bayam telah dinobatkan sebagai superfood selama puluhan tahun. Ada di setiap majalah kesehatan, resep smoothie, dan rencana makan bersih. Tapi untuk lansia, terutama yang mengalami nyeri sendi, asam urat, atau masalah ginjal, bayam bisa jadi musuh tersembunyi. Masalahnya lagi-lagi oksalat. Dan bayam adalah salah satu makanan tertinggi oksalat di bumi. Setengah cangkir bayam masak bisa mengandung lebih dari 750 mg oksalat, hampir 5 kali lipat dari beet. Itu bukan cuma tinggi, itu luar biasa. Izinkan saya ceritakan tentang Budi, 69, yang mengganti roti sarapannya dengan smoothie hijau setiap pagi. Campuran favoritnya, 2 genggam bayam mentah, pisang, dan susu almond. Setelah setahun, dokter bilang kepadatan tulangnya turun drastis, dan ia punya tanda awal osteoporosis. Alasannya, oksalat bayam mengikat kalsium di ususnya, mencegah penyerapan yang tepat. Dengan kata lain, sarapan sehat Budi merampas mineral yang paling dibutuhkan tulangnya. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi risiko ini. Studi di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa kalsium dari bayam hanya diserap sekitar 5% dibandingkan 27% dari susu.
Itu karena oksalat mengikat kalsium, membuatnya tak tersedia untuk tubuh. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan tulang rapuh, risiko patah tulang lebih tinggi, dan bahkan kelemahan otot. Sangat berbahaya setelah usia 60 saat jatuh menjadi lebih mengancam jiwa. Ini bukan berarti Anda tak boleh menyentuh bayam lagi. Memasak bayam dan mencampurnya dengan sayuran rendah oksalat seperti kangkung bisa membantu mengurangi dampak. Tapi minum smoothie bayam mentah setiap hari atau menjadikannya sayuran utama bisa berbalik buruk. Jika tujuan Anda adalah tulang kuat dan sendi sehat, ganti dengan kol plai atau sawi hijau, yang kaya kalsium tapi rendah oksalat. Dan jika Anda pikir kekuatan pemblokiran tulang bayam buruk, sayuran berikutnya punya bahan kimia yang bisa membuat darah Anda menggumpal lebih mudah dan bersembunyi di salad sehat di seluruh negeri. Nomor 2. Tomat. Tomat terlihat tak berdosa, berwarna, berair, dan ada di salad, saus pasta, dan sandwich di mana-mana. Tapi untuk banyak lansia, tomat bisa diam-diam memicu peradangan, menyebabkan nyeri sendi, dan bahkan memperburuk masalah saraf. Penyebab tersembunyinya, solanin, bahan kimia alami yang ditemukan di sayuran nixade seperti tomat, paprika, dan terong. Solanin bertindak sebagai racun pertahanan untuk tanaman, tapi pada manusia, bisa mengiritasi lapisan usus, memicu peradangan sendi, dan mengganggu sinyal saraf. Untuk orang di atas 60 dengan artritis, neuropati, atau kondisi autoimun, iritasi ini bisa merusak seiring waktu. Ambil contoh Ani, 72, yang berjuang dengan pembengkakan di tangannya selama bertahun-tahun. Ia pikir itu hanya penuaan, tapi rasa sakitnya begitu parah hingga ia tak bisa membuka toples lagi. Dokter reumatologinya menyarankan uji coba eliminasi. Menghilangkan nixade selama sebulan. Dalam 2 minggu tanpa tomat dari dietnya, kekakuan paginya berkurang setengah dan kekuatan cengkeramannya mulai kembali. Saat ia memperkenalkan kembali tomat, rasa sakitnya kembali dalam 48 jam. Itu bukan penuaan, itu kimia. Ilmu pengetahuan mendukung cerita pribadi ini. Penelitian di jurnal neurologi, bedah saraf, dan psikiatri menunjukkan bahwa alkaloid seperti solanin bisa mengganggu sistem asetilkolin tubuh. Sinyal saraf yang bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Pada individu sensitif, gangguan ini bisa menyebabkan kesemutan, kelemahan otot, dan bahkan peningkatan risiko jatuh. Untuk lansia yang sudah berurusan dengan masalah keseimbangan, itu campuran berbahaya. Tapi seburuk apapun solanin, sayuran berikutnya di daftar kami bisa membuat tekanan darah Anda melonjak dengan cara yang tak pernah Anda duga, dan itu favorit di kebun rumah di seluruh Indonesia. Nomor 1. Kentang. Kentang telah disebut raja makanan nyaman selama beberapa generasi. Tumbuk, panggang, goreng, mereka ada di mana-mana. Tapi untuk lansia, kentang bisa diam-diam mendorong gula darah ke tingkat berbahaya, memicu kenaikan berat badan, dan memicu peradangan yang menggerogoti kesehatan otot dan sendi. Masalahnya dimulai dengan beban glikemiknya. Ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan gula darah. Kentang, terutama kentang putih, adalah salah satu sayuran glikemik tertinggi yang bisa Anda makan. Bahkan, satu kentang panggang sedang bisa menaikkan gula darah secepat sekaleng soda. Dan untuk orang di atas 60 yang sensitivitas insulinnya alami menurun, ini seperti menyiram bensin ke api yang membara perlahan. Temui Budi, 69, yang bangga memasak makan malam sehat. Ia memanggang kentangnya alih-alih menggoreng, berpikir itu pilihan yang lebih baik. Tapi seiring waktu, ia mulai melihat penurunan energi tiba-tiba, kabut otak, dan pembengkakan di pergelangan kakinya. Dokter melakukan tes Hamengkubuwono 1C, ukuran gula darah jangka panjang, dan menemukan itu merangkak ke kisaran pradiabetes. Ketika Budi mengganti kentang dengan kembang kol panggang dan sayuran hijau, gula darahnya stabil dalam 3 bulan, dan pembengkakan di kakinya berkurang nyata. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Studi besar Harvard yang melacak lebih dari 200.000 orang dewasa menemukan bahwa orang yang makan kentang setiap hari memiliki risiko signifikan lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2, dengan risiko meningkat 33% untuk mereka yang rutin makan kentang goreng. Bahkan kentang panggang atau rebus, begitu dipecah, membanjiri aliran darah dengan glukosa, memaksa pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar. Selama puluhan tahun, pola lonjakan dan jatuh ini bisa melemahkan kemampuan tubuh Anda untuk mengelola gula, menyebabkan diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kerusakan saraf. Jika Anda di atas 60,
Langkah teraman bukanlah melarang kentang selamanya, tapi memperlakukannya sebagai indulgensi sesekali, bukan makanan pokok. Jika Anda memakannya, pilih porsi kecil. Rebus alih-alih panggang untuk menurunkan dampak glikemik dan pasangkan dengan sayuran kaya serat dan protein untuk memperlambat penyerapan gula. Tapi untuk diet harian Anda, ganti kentang dengan sayuran pendukung kolagen rendah glikemik yang melindungi sendi dan otot alih-alih merusaknya. Sekarang setelah kami mengungkap 4 sayuran terburuk yang tak boleh Anda sentuh, mari balikan cerita dan ungkap 4 yang harus Anda makan setiap hari. Dan nomor 2 dalam daftar itu secara harfiah bisa membangun kembali jaringan ikat yang rusak lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Nomor 4. Brokoli. Brokoli bukan hanya lauk yang Anda geser di piring. Untuk lansia di atas 60, ini adalah pelindung kolagen dan pelindung sendi yang kuat. Kaya akan vitamin C, vitamin K, dan sulforafan, brokoli bekerja pada berbagai sisi untuk menjaga jaringan ikat Anda kuat dan mobilitas Anda utuh. Satu cangkir brokoli cincang memberikan lebih dari 80% kebutuhan harian vitamin C Anda, memberi tubuh bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kolagen, protein penyangga yang mendukung kulit, ligamen, tendon, dan tulang rawan. Tanpa cukup vitamin C, produksi kolagen melambat, menyebabkan kulit kendur, sendi rapuh, dan pemulihan otot yang lebih lambat. Temui Joko, 69, yang mulai merasakan cengkeramannya melemah dan kakinya lebih cepat lelah saat jalan pagi. Ia tak siap menyerah pada kemandiriannya, jadi ia mulai mengukus secangkir brokoli setiap malam untuk makan malam. Dalam 3 bulan, ia kaget menemukan kakinya terasa lebih stabil. Tangannya berhenti kesemutan, dan bahkan terapis fisiknya mengomentari peningkatan fleksibilitas di lututnya. Perbaikan itu bukan sulap. Itu campuran vitamin K brokoli untuk memperkuat tulang, antioksidan untuk melindungi kolagen dari kerusakan oksidatif, dan sulforafan untuk mengurangi peradangan di jaringan sendi. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Studi yang diterbitkan dalam Arthritis and Rheumatology menemukan bahwa sulforafan, senyawa yang melimpah di brokoli, bisa memblokir enzim yang merusak tulang rawan. Ini berarti brokoli tak hanya membantu tubuh Anda membuat kolagen baru, tapi juga melindungi kolagen yang sudah Anda miliki dari dimakan oleh peradangan kronis. Bagi lansia, itu perbedaan antara mobilitas stabil dan penurunan kekuatan yang lambat dan menyakitkan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari brokoli, kukus ringan alih-alih merebus untuk menjaga kandungan vitamin C dan sulforafannya. Menambahkan perasan air lemon bisa meningkatkan aktivitas antioksidannya dan membuat manfaat pelindung kolagennya lebih kuat. Tapi sebaik apapun brokoli, sayuran berikutnya di daftar ini punya kemampuan hampir seperti obat untuk memperbaiki kulit, tendon, dan pembuluh darah, dan kebanyakan lansia sama sekali mengabaikannya. Sebelum lanjut, jika Anda mendapatkan nilai dari video ini, silakan tekan tombol suka dan pastikan untuk berlangganan serta nyalakan ikon lonceng agar tak ketinggalan tips kesehatan hebat seperti ini. Nomor 3. Kangkung. Kangkung bukan hanya superfood yang sedang tren untuk siapapun di atas 60. Ini salah satu sayuran pelindung kolagen terbaik yang bisa Anda makan. Kaya akan vitamin C, vitamin K, beta-karoten, dan antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin, kangkung memberi tubuh nutrisi tepat yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga serat kolagen yang kuat. Satu cangkir kangkung mentah memberikan hampir 90% kebutuhan harian vitamin C Anda dan lebih dari 600% kebutuhan harian vitamin K, yang berarti mendukung bukan hanya elastisitas kulit Anda, tapi juga kepadatan tulang, yang sangat bergantung pada kolagen sehat dalam matriks tulang. Tanpa cukup nutrisi ini, kolagen yang mendukung kulit, sendi, dan otot Anda rusak lebih cepat, menyebabkan kerutan, kekakuan, dan penyembuhan lebih lambat setelah cedera ringan sekalipun. Ambil contoh Wulan, 72. Ia suka berkebun, tapi mulai mengalami lutut sakit dan tangan yang mudah kram setelah bekerja di kebun bunga. Atas saran putrinya, ia mulai menambahkan kangkung ke smoothie paginya, mencampurnya dengan pisang dan susu almond. Dalam beberapa minggu, ia merasa sendinya kurang bengkak, dan kekuatan cengkeramannya meningkat. Apa yang tak ia sadari pada awalnya, adalah campuran antioksidan kangkung melindungi kolagennya dari kerusakan akibat peradangan kronis, pencuri diam-diam mobilitas dan kekencangan kulit pada lansia. Ilmu pengetahuan juga punya banyak hal untuk dikatakan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa asupan sayuran hijau seperti kangkung yang lebih tinggi terkait dengan degradasi kolagen yang lebih lambat dan hidrasi kulit yang lebih baik pada orang dewasa di atas 60.
Vitamin C membantu membentuk struktur heliks 3 kolagen, sementara vitamin K mendukung protein yang menambatkan kolagen di jaringan, mencegahnya melemah seiring waktu. Cara terbaik menyiapkan kangkung untuk kesehatan kolagen adalah memijatnya dengan sedikit minyak zaitun dan air lemon sebelum dimakan, yang melembutkan daun dan membantu tubuh menyerap antioksidan larut lemak. Mengukus ringan juga menjaga vitamin C-nya sambil membuatnya lebih mudah dicerna. Meski kangkung sangat melindungi kolagen, sayuran berikutnya di daftar ini memberikan pukulan ganda yang lebih kuat untuk membangun kembali kesehatan kulit dan sendi, dan melakukannya dengan cara yang tak pernah diduga kebanyakan lansia. Nomor 2. Bendi. Bendi mungkin tak mendapat sorotan seperti kangkung atau brokoli, tapi dalam hal menjaga kolagen dan mengembalikan fleksibilitas sendi setelah 60, ini adalah kekuatan yang diam-diam. Dikenal karena tekstur gelnya yang licin saat dimasak, bendi kaya akan musilase, senyawa penenang alami yang bertindak seperti pelembab internal untuk sendi, kulit, dan jaringan ikat Anda. Ini juga kaya akan vitamin C, folat, dan antioksidan seperti quercetin dan camphorol, yang melindungi serat kolagen dari kerusakan akibat stres oksidatif. Satu cangkir bendi masak memberikan sekitar 35% kebutuhan harian vitamin C Anda. Dan itu tiket langsung untuk sintesis kolagen yang lebih kuat dan perbaikan jaringan yang lebih cepat. Temui Hasan, 69. Ia dulu takut menaiki tangga karena lututnya sangat sakit dan tangannya sering kesemutan setelah jalan jauh. Dokternya bilang itu ketidaknyamanan penuaan normal, tapi Hasan menolak menerima itu. Setelah membaca manfaat bendi, ia mulai menambahkannya ke rebusan 2 kali seminggu. Dalam 2 bulan, ia perhatikan lututnya tak terlalu bengkak, dan kekuatan cengkeramannya meningkat. Apa yang terjadi di balik layar sederhana tapi kuat. Antioksidan dalam bendi memblokir enzim yang merusak kolagen, sementara senyawa antiinflamasinya mengurangi kerusakan akibat keausan sehari-hari di sendinya. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Studi dalam jurnal biokimia makanan menemukan bahwa ekstrak bendi secara signifikan mengurangi penanda peradangan dan menjaga integritas jaringan ikat pada subjek uji, menunjukkan itu membantu memperlambat degradasi kolagen dalam kondisi dunia nyata. Musilasenya juga membantu menjaga hidrasi dan tulang rawan, bantalan kaya kolagen antara tulang, menjadikannya pengubah permainan bagi siapapun yang berjuang dengan kekakuan atau mobilitas terbatas. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bendi, hindari memasaknya terlalu lama hingga menjadi terlalu licin, kecuali Anda menggunakannya sebagai pengental alami dalam sup. Mengukus ringan, memanggang, atau menambahkannya utuh rebusan menjaga vitamin C-nya dan membuat teksturnya tetap enak. Dan meski bendi adalah sekutu luar biasa untuk kesehatan kolagen, sayuran nomor 1 yang akan kami ungkap telah terbukti memperbaiki kerusakan kolagen begitu efektif, hingga membuat para peneliti di seluruh dunia terkejut. Dan kemungkinan besar itu ada di dapur Anda sekarang tanpa Anda sadari kekuatannya. Nomor 1. Wortel. Wortel mungkin tampak seperti sayuran sehari-hari yang sederhana, tapi untuk lansia di atas 60, mereka adalah kekuatan pelindung kolagen yang bersemayam di depan mata. Kaya akan beta-karoten, bentuk tumbuhan dari vitamin A, wortel memberi makan kulit dan jaringan ikat Anda bahan baku yang mereka butuhkan untuk tetap kuat, elastis, dan tahan kerusakan. Vitamin A sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan epitel, lapisan tipis sel yang melindungi kulit, sendi, dan bahkan lapisan pembuluh darah Anda. Tanpa cukup vitamin A, serat kolagen melemah, kulit menjadi lebih tipis, dan sendi kehilangan bantalan yang membuatnya bergerak mulus. Temui Fajar, 69. Ia berjuang dengan lutut berderit, kulit kering, dan kadang-kadang kesemutan di ujung jari. Ia tak pernah terlalu memperhatikan sayuran di luar hiasan salad sesekali. Hingga putrinya, seorang ahli gizi, memberinya sekantong wortel segar dan berkata, "Makan ini setiap hari, mentah atau dimasak, dan lihat apa yang terjadi." Dalam beberapa minggu, Fajar perhatikan kekakuan paginya memudar, kulitnya terlihat kurang bersisik, dan kekuatan cengkeramannya meningkat. Perubahan itu bukan sulap. Itu ilmu pengetahuan. Tubuhnya akhirnya mendapatkan pasokan karotenoid yang stabil, yang diubah hati menjadi vitamin A aktif, memicu regenerasi kolagen dan melindunginya dari kerusakan enzim yang dipicu oleh peradangan. Studi di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa asupan beta-karoten makanan yang lebih tinggi terkait dengan pengurangan penuaan kulit dan struktur kolagen yang lebih baik pada lansia. Wortel juga membawa keuntungan tersembunyi. Antioksidannya tak hanya melindungi kolagen, mereka juga mengurangi stres oksidatif di kulit dan sendi yang disebabkan oleh sinar UV,
polusi, dan keausan sehari-hari. Ini memperlambat kerusakan serat kolagen, yang merupakan penyebab utama kerutan, kulit kendur, dan kelemahan sendi setelah 60. Untuk hasil terbaik, lansia harus menikmati wortel baik mentah maupun dimasak ringan. Wortel mentah menjaga kandungan vitamin C penuh, yang bekerja bersama vitamin A untuk membangun kolagen, sementara mengukus atau memanggang ringan wortel meningkatkan penyerapan beta-karoten. Memasangkannya dengan sumber lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat bisa melipat gandakan manfaat kolagennya dengan meningkatkan penyerapan nutrisi. Dan itulah kebenarannya tentang sayuran yang ada di dapur Anda sekarang. 4 yang bisa diam-diam merusak kolagen Anda, melemahkan sendi Anda, dan mencuri tahun dari mobilitas Anda. Dan 4 yang bisa membangun kembali, melindungi, dan bahkan membalikan sebagian kerusakan itu jika Anda mulai memakannya hari ini. Industri makanan tak akan pernah memberi label peringatan pada sayuran sehat, karena kebingungan membuat Anda membeli yang salah. Tapi sekarang Anda tahu persis mana yang harus dihindari dan mana yang harus ditumpuk di piring Anda jika ingin kaki lebih kuat, sendi bebas nyeri, dan kulit yang masih terasa kencang setelah 60. Sekarang giliran Anda. Dari mana Anda menonton kami? Dan apakah Anda telah makan lebih banyak sayuran berbahaya tanpa menyadarinya? Kami membaca dan membalas setiap komentar. Jadi bagikan cerita Anda di bawah. Dan jika Anda menemukan penjelasan hari ini membuka mata, pastikan Anda tekan tombol berlangganan agar tak ketinggalan penyelaman mendalam berikutnya ke dalam kebenaran tersembunyi yang tak ingin Anda dengar dari industri makanan. Karena kebenarannya sederhana. Kaki, tangan, kulit, dan kemandirian Anda setelah 60 layak dilindungi. Mulai dari sayuran yang Anda pilih malam ini. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di bawah. Terima kasih telah menonton.